Caranya apa? Dididik etika dan akhlaknya terlebih dahulu. Lambe-lambe ya Pak. Kalau jalan modeko tuan, kau makan seperti itu. Makanya seorang raja yang baik itu adalah memuliakan gurunya. Pendidikan seperti itu juga. Jika kita bisa menghargai seorang guru, murid kita tersebut menghargai gurunya tersebut, insya Allah ilmunya akan dapat. Mudah ilmu itu transfer ke pikirannya. Kenapa ini bisa terjadi di luar negeri? Karena dukungan orang tuanya. Orang tuanya memberikan pendidikan kepada anaknya terlebih dahulu. Wahai anakku, kau besok masuk ke sekolah, tolong muliakanlah gurumu. Hargailah gurumu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan mendapatkan ridhonya Allah. Salawat beriringkan salam, mudah-mudahan masih tercurahnya keselamatan untuk baginda kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah berjuang dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya untuk mengangkat kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada kajian subuh kita pada hari ini, mungkin saya hanya melanjutkan pada minggu kemarin, di mana tentang permasalahan sistem dan fungsinya pendidikan tersebut. Kenapa saya selalu menekankan hal ini? Karena menimbang sebentar lagi anak-anak kita akan memulai namanya pendidikan sekolah. Kita melihat sistem pendidikan ini mungkin ada yang baiknya, ada yang belum sempurna. Kemarin juga saya pernah menyinggung tentang sistem pendidikan itu. Ada namanya sistem pendidikan Barat dan ada namanya sistem pendidikan Islam. Tetapi yang perlu kita bahas ini adalah apa itu pendidikan Barat, sistem pendidikan Barat itu. Sistem pendidikan Barat itu Bapak dan Ibu, yaitu sistem yang dibuat oleh orang luar, tetapi yang dia tidak pakai. Dia yang membuat sistem tapi tidak pakai. Makanya ada kemarin saya berikan contoh, orang Yahudi, dan dosen saya pernah pergi ke Israel, dia belajar di sana, nginap di salah satu hotel di sana. Sikat giginya itu, pasta giginya itu, siwak. Itu orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi Israel di sana menciptakan namanya berbagai macam pasta gigi. Ini maknanya apa? Orang-orang di sana dia mengamalkan Al-Quran untuk dirinya. Lalu bagaimana cara melawan Islam itu? Dengan mengubah sistem. Kita coba melihat di luar dibandingkan dengan kita sekarang. Di luar, kenapa anak-anaknya pintar? Yang pertama, dia mengamalkan Al-Quran. Walaupun dia tidak membaca Al-Quran, tapi dia mengamalkan. Buktinya apa? Di luar sana,
ketika anak-anak masuk sekolah, mulai dari pendidikan paling terendah, bisa dikatakan PAUD atau TK, yang diajarkan oleh sekolahnya tersebut bukan mata pelajaran yang dibawa untuk SD, tetapi apa? Diajarkannya dulu siapa dirinya. Kalau dalam istilah kita, man ana, siapa kita? Jadi dipelajari dulu, kamu itu siapa? Kalau kamu seorang murid, seperti apa murid itu? Kalau ada orang yang berbicara di depan itu adalah seorang guru, lalu bagaimana seorang guru tersebut? Ini pelajaran pertama. Kita contohkan saja satu negara saja, di Jepang. Di Jepang, ketika anak yang paling kecil tersebut diajarkannya adalah akhlak etika. Tidak ada pelajaran-pelajaran lain dulu. Dia fokus ke akhlak. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu kalau dia menghargai gurunya, memuliakan gurunya itu tersebut, maka ilmunya akan mudah dapat oleh anak tersebut. Berarti kan ada dia mengamalkan Al-Quran. Kalau kita bagaimana di sini, di Indonesia ini, sudah mulai masuk pelajaran ini, akhlaknya dikesampingkan dulu. Bahkan mohon maaf, nauzubillah min dzalik, sekarang banyak tempat-tempat pendidikan itu takut kekurangan murid. Kenapa? Sehingga dia turunkanlah kualitas sekolahnya tersebut demi mendapatkan murid yang banyak. Takut karena nanti tidak suka orang tuanya terlalu apa. Tetapi inilah mengurangi kualitas sekarang. Ini penyebabnya apa Pak Ibu? Perannya orang tua terhadap tegasnya tentang pendidikan. Ketika orang tua tidak memberikan pendidikan selayaknya, tidak mengerti tentang apa itu pendidikan, itu akan seperti itu. Karena Rasulullah pun pernah mengatakan, mendidik anak itu kalau dia kecil, masih kecil balita, didiklah dia seperti raja. Maksudnya apa seperti raja, Bapak dan Ibu? Dalam konsep kalau raja itu kan semaunya saja, seenaknya saja. Itu adalah konsep salah. Maksud mengajarkan pendidikan anak seperti raja itu, kita lihat seorang raja sebelum dia terjun ke pemerintahannya, apa yang dia lakukan? Para penasihat-penasihat raja ini akan mengajarkan namanya etika dan akhlak selaku seorang raja. Ya, jadi sebelum dia mau memerintah, diajarkan dulu bagaimana cara berjalan seorang raja, bagaimana cara berbicara kepada rakyatnya, bagaimana dia cara duduk. Diatur sama seperti anak kita. Ketika dia masih kecil, dia tidak bisa dikeraskan. Raja kan seperti itu juga. Cobalah Bapak Ibu, Arya Rajolo, pada Ibrantian yang kaluan yang caranya apa? Dididik etika dan akhlaknya terlebih dahulu. Lambe-lambe ya Pak. Kalau jalan mereka tuan, kau makan seperti itu. Makanya seorang raja yang baik itu adalah memuliakan gurunya. Pendidikan seperti itu juga. Jika kita bisa menghargai seorang guru, murid kita tersebut menghargai gurunya tersebut, insya Allah ilmunya akan dapat. Mudah ilmu untuk transfer ke pikirannya. Kenapa ini bisa terjadi di luar negeri? Karena dukungan orang tuanya. Orang tuanya memberikan pendidikan kepada anaknya terlebih dahulu. Wahai anakku, kau besok masuk ke sekolah, tolong muliakanlah gurumu, hargailah gurumu. Maka anak tersebut akan mentransfer, akan menanamkan, oh ini guru saya, berarti saya harus hargai. Sekarang kan tidak. Orang tua lebih hebat daripada guru sekarang. Ba guru kok pandai majar, ba aku anak awak dikikuan kok. Ala banyak diatur.
Sekolah diatur oleh orang tua sekarang. Makanya pendidikan itu penting kita dudukkan bersama antara guru, orang tua, dan anak. Tiga ini harus duduk bersama. Lanjut ke tingkat selanjutnya. Kata Rasulullah, ketika anaknya sudah mulai beranjak dewasa atau sudah tingkatkan 7 tahun ke atas, itu dikeraskan lagi pendidikannya. Kenapa dikeraskan? Apakah di zaman sekarang ini pendidikan itu keras? Tidak. Di zaman Rasulullah pun pendidikan sudah keras. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun belajar dikeraskan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah disuruh membaca oleh malaikat Jibril, lalu apa kata Rasulullah? Ya Jibril, saya tidak pandai membaca. Apa kata Jibril? Baca. Dia riak. Dikarehan di malaikat Jibril. Kau awak tidak seorang nabi, manusia biasa, dia riak berak aja berubah. Rasulullah dia riak. Apa Tuhan? Itu kan terbalik sebenarnya. Itu sebenarnya kan di luar negeri sudah terpakai pendidikan Rasulullah itu. Lihatlah kalau gurunya lah berang, anak murid kok. Orang tua nak lepas dong. Kalau awak di situ, dia lihat anak menyerang ke sekolah. Oh sekolah pada batu aku nyari adik sana awak. Sekolah awak di kuah aja. Tapi kalau awak baca itu ke anak awak, amak guna kalau pendidikan amak tu dia ada di gua dilacui ati buka cucu akan naik mana bisa dah cucu dan ada gituan ada nak pernah dah itu salah. Amo ngecek bukan menyalahi bapa dan ibu ya, tapi kita bersama-sama mengembalikan sistem rel kita ini ke jalan Rasulullah. Jangan sampai orang luar, orang bukan Islam memakai sistem Islam, tetapi kita sebagai orang Islam tidak memakai sistem kita sendiri. Ini jadi lucu. Makanya orang-orang luar sana cara untuk melawan Islam itu betul kata Rasulullah. Diajak parang orang Islam kok nak takluk orang Muslim itu. Karena orang Islam kok bangga nyut talok mati, siap mati, kayaknya. Tapi dicarilah kelemahan orang Islam itu. Apa? Rusaklah sistem pemikirannya dengan melalui apa? Pendidikan. Banyak contoh-contoh orang luar yang memakai sistem Islam ini. Kenapa kita sendiri tidak memakai sistem kita sendiri? Diubah-ubah. Mohon maaf. Sekarang guru tugasnya luar biasa sekali banyaknya sekarang ini. Buat ini. Akhirnya guru kewalahan. Sehingga apa? Tidak ada waktu untuk mengajar anak. Dia sibuk membuat. Mungkin guru-guru sudah tahu. Yang sebagai guru mungkin paham. Untuk itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pentingnya kita menyadarkan kita kembalikan kita ke rel pendidikan kita yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh guru-guru kita di sebelumnya ini. Kenapa? Pendidikan ini sudah diatur oleh agama kita. Rasulullah saja belajar tidak pandai sekali diulang lagi, tidak pandai sekali diulang lagi, dimarahi, ditegaskan oleh malaikat Jibril. Lalu kita, kenapa ketika anak kita dididik agak keras kita melawan? Ya, memang didiklah anak kita sesuai dengan ajaran Rasulullah agama kita. Kalau dia masih kecil, ajarkanlah dia seperti raja. Tidak bisa dikeraskan, tidak bisa juga terlalu lunak, tapi ajarkanlah akhlaknya dulu kalau dia masih kecil. Akhlaknya dulu. Tahukan dirinya posisinya sebagai siapa. Kalau dia sebagai murid, ajarkanlah dia selayaknya sebagai murid. Kalau dia memiliki guru, ajarkanlah dia bagaimana cara dia seperti menjadi seorang guru. Karena apa? Kalau itu tidak kita tanamkan dari rumah kita, kalau tanah nak waktu nak ajar itu dulu, hanya sesuai nang saya mengkuat anak datang sekolah pulang selesai. Karena yang anggap dia bukan guru dia. Perkenalkan dulu, ini guru kamu, ini yang akan mengajar kamu, ini yang mendidik kamu.
Lalu kamu seorang murid patuhi aturan guru. Baru dia apa? Tingkat SD sudah mulai keraskan, SMP diajak dia seperti sahabat sampai SMA, baru tamat dia SMA, baru dia bisa berpikir jernih. Itulah sistem pendidikan yang sudah diatur oleh Rasulullah. Tiangnya kita bagaimana kita memanfaatkannya dan kita pakailah sistem kita yang sudah kita buat oleh Rasulullah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.